Selamat datang di channel ini, rekan-rekan sekalian. Muncul usulan seleksi CSN sekaligus pengangkatan honorer menjadi ASN P3K sebaiknya ditunda. Lalu sebenarnya bagaimana nasib tenaga honorer jika memang pengangkatan honorer menjadi ASN 2024 kembali ditunda? Simak secara selengkapnya di video ini. Rekan-rekan sekalian, Ombudsman Republik Indonesia mengusulkan bahwa penyelenggaraan seleksi calon aparatur sipil negara termasuk pengangkatan tenaga non-ASN menjadi P3K yang akan dimulai digelar pada bulan Juni mendatang hingga pelaksanaan pemilihan kepala daerah itu sebaiknya ditunda setelah selesai pelaksanaan pemilihan kepala daerah pada bulan November 2024. Ketua Ombudsman maka Muhammad Najih menyebutkan bahwa usulan ini dilatar belakangi banyaknya pengaduan ke Ombudsman terkait peserta pilkada yang kerap mengumbar janji mengangkat pendukungnya menjadi ASN bila menjadi kepala daerah. Ia menyebutkan hal itu pada rapat koordinasi CSN bersama dengan pemerintah daerah seluruh Indonesia. Ia menegaskan bahwa sebaiknya pengangkatan honorer menjadi P3K itu dipending dulu supaya tidak dijadikan komoditas oleh aktor-aktor politik. Misalnya menjanjikan bahwa nantinya yang mendukung akan dijadikan ASN. Itu menurut Ketua Ombudsman sangat mungkin terjadi di dalam kampanye pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Pada periode 2021-2024, Najih menyebutkan setidaknya ada 1.138 laporan terkait dengan seleksi CSN. Jumlah itu terdiri dari laporan tentang proses seleksi CPNS yang mempermasalahkan linearitas pendidikan dan verifikasi administratif. Lalu seleksi P3K berkaitan dengan jenis formasi dan transparansi proses seleksi pada P3K 2023. Dalam undang-undang sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Abdullah Azwar Anas telah merespon usulan tersebut. Anas pun menyebutkan bahwa seleksi CSN termasuk di dalamnya adalah pengangkatan honorer menjadi P3K itu tidak bisa dilakukan penundaan atau tidak bisa dilakukan setelah pelaksanaan pilkada menimbang hal tersebut sudah menjadi ketentuan di dalam Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023. Di dalam undang-undang itu, penyelesaian tenaga non-ASN atau tenaga honorer memang ditegaskan seharusnya dilakukan paling lambat pada bulan Desember tahun 2024. Oleh sebab itu, Menpan menekankan bahwa pelaksanaan seleksi CSN termasuk pengangkatan honorer menjadi ASN P3K itu tidak dapat ditunda setelah pelaksanaan pilkada. Jadi diketahui bersama bahwa memang untuk seleksi CSN pada 2024 ini memang memfokuskan penyelesaian tenaga honorer. Itulah mengapa pada formasi P3K 100% hanya bisa dilamar atau diisi oleh tenaga honorer. Karena memang tujuan utamanya adalah penyelesaian tenaga honorer sesuai dengan amanah dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 yang menegaskan dan mewajibkan kepada pemerintah agar menyelesaikan persoalan tenaga honorer selambat-lambatnya bulan Desember tahun 2024. Apalagi jumlah kebutuhan formasi CSN ini tahun ini mencapai 2,3 juta dengan 1,7 jutanya dikhususkan untuk menyelesaikan pengangkatan tenaga honorer. Setelah seleksi digelar, karena itu seleksi CSN pun akan digelar 3 kali pada tahun ini. Jadi dari 2,3 juta formasi yang telah disiapkan oleh pemerintah, sekitar 80% ya 1,7 juta formasi memang dikhususkan untuk menyelesaikan persoalan dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K. Sehingga Anas menyebutkan bahwa sehingga pertama dari sisi regulasi tidak mungkin pelaksanaan CSN ini ditunda,
termasuk pengangkatan honorer ditunda di bulan Desember 2024. Jadi selambat-lambatnya menurut undang-undang harus diberesin di Desember 2024. Jadi rekan-rekan sekalian, maksud dari Menpan di pernyataannya ini adalah penyelesaian tenaga honorer itu setidaknya sudah beres di bulan Desember tahun 2024. Sehingga ini berkaitan juga dengan pernyataan di waktu lain. Menpan menyebutkan bahwa pelaksanaan tahapan pengangkatan honorer itu akan dimulai pada bulan Juni dan paling lambat bulan Juli tahun 2024. Tahapan mekanisme pengangkatan honorer menjadi P3K itu sudah mulai dilakukan. Sehingga jika hal tersebut telah dilakukan, maka dapat dimungkinkan pada bulan Desember tahun 2024 persoalan tenaga honorer itu akan selesai. Anas pun menyebutkan bahwa saat ini BKN sedang mempercepat verifikasi terhadap pengisian formasi yang diusulkan oleh kepala daerah, wali kota, dan seluruh instansi baik instansi daerah maupun instansi pusat. Namun tercatat masih ada 4 instansi yang belum melakukan pengisian rincian formasi. Jadi berita terakhir kabarnya dari sekian instansi masih terdapat 4 instansi yang belum melakukan pengisian usulan formasi. Nah rekan-rekan sekalian, usulan formasi ini sangat penting lagi oleh karena memang walaupun mungkin pemerintah pusat telah menyiapkan kuota sebanyak 2,3 juta orang formasi atau 1,7 juta formasi P3K, tetapi tetap di pemerintah daerah tetap diharapkan usulan formasi. Oleh karena memang pembayaran gaji dan tunjangan P3K yang memang dikhususkan untuk para tenaga honorer itu 100% bersumber dari APBD. Sehingga daerah juga diharapkan kerjasamanya di dalam mengusulkan formasi agar supaya tenaga honorer yang ada di masing-masing daerah itu bisa terangkat dan terselesaikan persoalannya. Menpan menyebutkan bahwa pihaknya berharap 4 instansi itu segera mempercepat pengisian rincian formasi di sistem BKN. Termasuk di dalamnya ada instansi daerah yang sebenarnya sudah diperpanjang tenggat pengisiannya. Kalau ini sudah 100%, maka Menpan sudah menggaransi tahapan pendaftaran dan pengangkatan honorer itu akan segera dilaksanakan. Jadi di sini juga sudah jelas kenapa sampai dengan saat ini tahapan pendaftaran pengangkatan CASN termasuk pengangkatan honorer menjadi P3K belum juga dilaksanakan oleh karena ternyata pemerintah pusat masih menunggu pengisian rincian formasi dari beberapa instansi, yakni dari 4 instansi termasuk di dalamnya adalah instansi pemerintah daerah. Namun untuk kepastian jadwal pengumuman oleh instansi pendaftaran dan seleksi ini masih dinamis mengikuti perkembangan yang ada. Oleh karena itu juga terkait dengan kecepatan dan ketepatan pengisian dari instansi dan daerah, karena ada kasus Pemda mengisi rincian setelah diverifikasi ternyata keliru, maka harus dibetulkan kembali. Jadi persoalan kenapa sampai dengan saat ini tahapan belum juga dilakukan, ternyata masih ada pada tahapan pengisian dan verifikasi formasi yang diusulkan oleh pemerintah daerah. Jika tahapan ini sudah selesai, maka Menpan sudah menjamin seluruh mekanisme dan tahapan pengangkatan honorer menjadi P3K akan segera dilakukan. Demikian rekan-rekan berita kali ini, dan bagi rekan-rekan yang baru pertama kali bergabung, jika informasi ini bermanfaat, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol lonceng agar rekan-rekan sekalian terus mendapatkan informasi-informasi terbaru seputar honorer, ASN, dan P3K. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.